Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul A Prayer Before Dawn. Film ini mengisahkan tentang Billy Moore, seorang petinju muda Inggris dan pecandu heroin yang bermasalah. Dia ditangkap di Thailand dan didakwa memiliki barang curian dan senjata api. Dia pun dimasukkan ke dalam penjara yang bernama Klong Prem dan dia dengan cepat tunduk pada kengerian kehidupan di penjara Thailand ini. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Billy Moore yang diperankan oleh aktor Jo Kwol. Jika kalian ingat, Jo Kwol ini berperan juga sebagai John Shelby dalam film serial Peaky Blinders. Billy yang berasal dari Inggris ini adalah seorang petinju Muay Thai Thailand. Sebelum memulai pertandingan, temannya yang sesama petinju membantu melemaskan otot-ototnya. Yang menjadi masalah, Billy merupakan pecandu narkoboy. Dan sebelum bertanding, dia menghisap yaba untuk meningkatkan adrenalinnya. Selama pertandingan, Billy yang dipengaruhi obat terlarang itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ketika sudah dianggap kalah, Billy kembali bangkit dan menyerang lawannya, hingga wasit pun menjadi sasaran. Di luar ring, Billy berprofesi juga sebagai pengedar narkoboy. Saat polisi Thailand melakukan penggerebekan, Billy menyembunyikan yaba di dalam lubang anusnya. Billy langsung digiring ke kantor polisi. Di toilet, dia kembali mengeluarkan obat tersebut. Singkat cerita, Billy dijebloskan ke dalam penjara. Bersama tahanan lainnya, dia menjalani prosedur kesehatan dan pemeriksaan untuk mencegah barang berbahaya masuk ke dalam area penjara. Salah seorang sipir rupanya mengetahui Billy adalah sebagai pecandu. Dia memberikan 1 bungkus heroin kepadanya. Fasilitas penjara yang sangat jorok ini dengan penghuni yang melebihi kapasitas membuat Billy tidak kuat dan sempat sakit karena efek kecanduan. Bahkan ketika akan tidur, seorang ladyboy bernama Tiffany memberitahu Billy bahwa tahanan di sampingnya ternyata sudah meninggal. Petugas mengumpulkan seluruh tahanan yang baru masuk ke dalam penjara ini. Mereka dilarang berjudi, merokok, dan membuat tato. Dan jika petugas menemukan tahanan terbukti melanggar, maka mereka akan dihukum. Sesaknya penjara ini, ketika tidur saja mereka harus berdempetan dengan tahanan lain, persis seperti deretan ikan bandeng presto. Bahkan ketika mengambil air minum, tahanan saling berebut. Hingga Billy terpancing emosinya saat didorong oleh seorang tahanan bertato hingga terjadilah perkelahian. Petugas selanjutnya membawa dia ke sel isolasi yang sangat sempit. Singkat cerita, Billy dikembalikan ke sel utama yang dipenuhi tahanan bertato di sekujur tubuhnya. Dia sempat diinterogasi oleh pimpinan tahanan di sel ini. Setelah menyebutkan nama dan profesinya, Billy sempat akan dijadikan korban cabul, namun beruntung dia melawan.
Mereka juga sempat memberinya beberapa hisapan narkoboy karena mereka tahu Billy adalah seorang pecandu. Perkelahian antara tahanan sepertinya menjadi hal yang biasa di penjara ini. Di malam harinya, ketika hampir semua tahanan sudah tertidur, Billy hendak buang air kecil. Beberapa tahanan langsung mengancamnya untuk tutup mulut. Billy terkejut saat menyaksikan seorang tahanan yang baru masuk ke sel ini, dia menjadi bahan celepotan tahanan lainnya. Di pagi hari, mereka dikejutkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan tahanan itu yang tadi malam menjadi korban pencabulan. Saat Billy meminta obat pereda nyeri kepada petugas, mereka tidak mau memberikannya karena itu tidak gratis. Jika tidak punya uang, dia harus menukarnya dengan Woodbray. Padahal, Billy menyaksikan tahanan lainnya yang mendapatkan obat itu secara cuma-cuma. Kembali terpancing emosinya, Billy pun mengamuk dan menggigit telinga petugas. Billy kembali dipukuli hingga tidak berdaya. Seorang bencong yang melihatnya meminta bantuan petugas. Setelah pulih, Billy dikembalikan ke selnya namun dengan kaki dirantai. Saat tahanan sedang mandi, beberapa tahanan termasuk Billy memanfaatkan kesempatan itu untuk menikmati yaba. 3 bencong yang bertugas menjual kebutuhan pokok para tahanan menjadi primadona di penjara ini. Alas ya boy. Kepada salah satu bencong itu, Billy meminta bantuannya untuk kasbon 1 pak rokok untuk dia tukarkan dengan yaba. Di malam harinya, beberapa tahanan yang tergabung dalam kelompok gangster terlihat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pembunuhan. Besi dari kipas angin sengaja mereka lepas untuk dijadikan senjata. Petugas kemudian mengumpulkan mereka semua di tengah lapangan. Terlihat 3 orang tahanan yang menjadi korban pembunuhan dibawa menggunakan troli. Billy dijebak oleh tahanan lain bernama Feng karena di dalam bajunya ditemukan yaba. Beruntung, baju si Feng itu tidak muat di badannya. Billy pun akhirnya selamat dari hukuman. Di keesokan harinya, Billy yang merasakan sakau meminta bantuan petugas untuk memberinya yaba. Gagal mendapatkan untuk kedua kalinya, Billy dipaksa untuk memukuli tahanan muslim oleh petugas itu jika dia ingin mendapatkan yaba. Billy berusaha menolak, namun tuntutan dalam tubuhnya membuat dia terpaksa melakukan hal keji itu. Rasa bersalah dan sakit yang parah akibat kecanduan barang haram tersebut membuat Billy nekat melakukan upaya bunuh diri. Beruntung, nyawa Billy masih terselamatkan. Beberapa hari kemudian, dia mendapatkan kunjungan dari kawannya, petinju yang diperlihatkan di awal film. Sambil menangis, Billy mendengar ceritanya bahwa dia berhasil menjadi juara 1. Billy sudah jenuh dengan hidupnya, dia ingin sekali berubah. Suatu saat dia mendatangi sasana tinju di penjara ini. Namun sang pelatih menolaknya masuk kecuali dia membawakan Woodbray untuknya. Billy kembali meminta bantuan Fem. Merasa kasihan kepada Billy, Fem kembali memberinya 1 pak rokok. Setelah pelatih itu menerima rokok tersebut, Billy diizinkan untuk masuk. Melihat gayanya dalam memukul, pelatih langsung menurunkan seorang petinju untuk melihat kemampuan Billy. Meskipun belum layak diturunkan dalam pertandingan resmi, namun Billy tidak mau menyerah. Dia terus berlatih dan berlatih untuk mengasah kemampuannya. Suatu hari, Billy ikut serta dalam adu ikan cupang dan taruhannya adalah Woodbray. Billy pun berhasil menang dan hasilnya diberikan kepada bencong itu untuk membayar hutangnya. Kedekatan mereka pun akhirnya berbuah celepon. Billy makin bersemangat untuk melatih kemampuan dirinya.
Setelah menjalani proses timbang badan, Billy mendapatkan lawan seimbang dalam proses seleksi pertandingan antar penjara. Meskipun telinganya sudah cedera, Billy tidak menyerah dan terus bertarung. Perjuangannya berbuah baik. Dia berhasil memenangkan pertandingan. Kepala sipir memindahkan Billy ke sel khusus petinju. Dia bule pertama yang diberi kesempatan dalam kancah pertandingan tinju nasional antar penjara. Setelah Billy menyetujuinya, 2 bulan lamanya dia akan menjalani latihan. Dan untuk pertama kalinya juga, Billy menerima kiriman surat dari ayahnya. Saat makan siang, teman petinju Billy menceritakan kepadanya. Dia mengaku bersalah agar pacarnya dibebaskan. Hukuman 5 tahun dirinya semakin bertambah setelah dia menjadi gila di penjara ini, hingga membunuh 3 tahanan lainnya. Dan untuk pertama kalinya, Billy membuat tato harimau di punggungnya. Billy kembali kehilangan kontrol karena pacarnya terciduk sedang bersama pria lain. Billy kembali kecanduan yaba. Akibatnya, dalam sesi latihan dia menyerang lawannya dengan membabi buta. Sebagai hukuman, Billy dijebloskan ke sel isolasi. Tidak mau menyerah, Billy tetap melatih fisik dan pukulannya. Dia merenung kembali tentang kesalahan dan penyesalannya. Saat dikembalikan ke sel utama, Billy minta maaf kepada Lex. Dibantu para petinju lainnya, dia kembali menjalani latihan. Keakraban mereka makin terjalin. Suatu malam, pacar dan teman-temannya datang untuk menghibur mereka. Meskipun suaranya ngebas, namun Billy cukup terhibur dan kangen dengan belayannya. Masalah muncul kembali. Saat mandi, dia dihampiri beberapa tahanan yang menagih hutang kepadanya. Jika Billy gagal membayarnya, mereka tidak segan-segan untuk menyuntikkan darah dari seorang tahanan yang mengidap AIDS. Kembali menjalani latihan, Billy rupanya mengidap sakit parah di lambungnya. Organ dalamnya pecah akibat pengaruh narkoboy dan alkohol yang sering dia konsumsi. Dokter tidak menyarankannya untuk bertanding lagi karena bisa berakibat kematian baginya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan satu-satunya ini, Billy akan tetap ikut turnamen. Hari yang ditunggu pun tiba. Disaksikan ratusan penonton dan petugas sipir, Billy menghadapi lawan tangguh dari penjara lain dalam turnamen nasional. Naik ke atas ring, Billy melakukan penghormatan dengan ciri khas Thailand. Ronde pertama berlangsung. Kedua petinju melayangkan pukulan dan tendangan untuk menjatuhkan lawannya. Billy mulai kewalahan setelah lawannya melayangkan tendangan persis ke bagian perutnya yang mengalami luka dalam. Di ronde selanjutnya, Billy menahan rasa sakit dari serangan yang bertubi-tubi.
saat ada kesempatan, Billy membalasnya hingga berhasil menjatuhkan lawannya hingga tidak berkutik. Hasilnya, Billy berhasil memenangkan pertandingan. Namun saat itu juga Billy terjatuh, dia tidak kuat menahan sakit di lambungnya. Dia pun dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat terbangun, Billy diantar perawat ke toilet. Dan ketika rumah sakit lengang, kesempatan itu dimanfaatkan dirinya untuk kabur. Dia berhasil keluar dari rumah sakit, kemudian berjalan menyusuri kota selanjutnya, pasar hingga rel kereta di tengah kawasan padat penduduk. Sejenak Billy berpikir dia tidak bisa berjalan lebih jauh lagi dan memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Billy kembali dibawa ke penjara. Singkat cerita, dia mendapatkan kunjungan pertama kali dari ayahnya. Dan ayahnya ini diperankan oleh Billy Moore yang asli. Setelah 3 tahun berada di penjara Thailand, Billy dipindahkan ke penjara Inggris. Dia akhirnya bebas setelah mendapat amnesti dari Raja Thailand pada Oktober tahun 2010. Kisah nyata Billy ini ditulis dalam sebuah buku dengan judul yang sama yang sangat laris di pasaran internasional. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari A Prayer Before Dawn ini? FYI nih, jadi setiap adegan fight di sini kalau saya perhatiin bener-bener kontak fisik beneran. Jadi emang bener-bener diadu gitu. Ngerinya kalau salah satu dari mereka itu ada yang baper terus ribut beneran, udah kelar. Di sisi lain juga saya jadi tahu kalau Muay Thai itu bukan sekedar bela diri atau budaya dari Thailand, tapi juga jiwanya Thailand ada di situ. Karena orang-orang yang memiliki bakat ini benar-benar dapat privilege lebih. Ya intinya kekerasan di penjara emang benar-benar ditampilkan dengan sangat mengerikan. Dan untuk meredam kengerian itu, tidak lupa juga dengan kopai sukutu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.